Baik, kita ini ada sekitar 56 ya, 56 mahasiswa. Kita perkenalan dulu yang makan SIM sebelum kita melangkah pada mata kuliah di semester 1-nya. Ini adalah pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai nomor induk mahasiswa. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Bisa cek di Forlabikti. Saya gambarkan bisa online. Kalau belum, buru-buru tanya ke Mas Mufidun atau Pak Barong supaya bisa dicek. Mohon untuk semuanya di mute ya. Supaya tidak kayak taman kanak-kanak. Jadi kenalkan, nama saya Tono ya, nama lengkap saya Sri Sukartono Natadia. Saya berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta ya. Dan saya dipercaya di Untara adalah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora. Ada program studi, ada program studi manajemen, program studi hukum, program studi akuntansi, program studi bisnis digital, itu untuk S1. Dan ditambah program studi pasca sarjana manajemen. Ya. Perkuliahan di Universitas Tangerang Raya dilaksanakan sebanyak 16 kali ya, 16 kali tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Di sistem informasi manajemen di sini adalah sama. Jadi pada saat pertemuan ke-8 nanti maaf, kalau S2 itu 12 kali ya, jadi 12 kali, jadi hanya 6 kali pertemuan UTS sampai UTS, 6 kali pertemuan sampai UAS. Jadi hanya 12 kali pertemuan, ya, 10 kali itu sudah termasuk dengan UTS 1 kali. Jadi 6 tatap muka UTS, 6 tatap muka kembali adalah UAS. Ya, rumpun nilainya di sini karena di sini program studi S2 manajemen ya, ingat ya, rumpunnya adalah manajemen, disiplin ilmunya adalah manajemen. Maka di sini S2 adalah untuk sistem informasi manajemen, ini adalah saya berlakukan adalah sistem diskusi ya, discuss. Jadi mulai besok kita discuss apa itu manajemen, sistem informasi manajemen, sehingga apa? Sehingga bisa ditentukan bagi Bapak Ibu sekalian nanti bisa diskusi melalui kelompok-kelompok sampai dengan akhir nanti, sehingga ini lebih banyak diskusi dengan S1. Kalau S1 teori-teori lebih banyak teori, tapi kalau S2 adalah kita lebih banyak diskusi. Jadi yang tidak tahu nanti bisa ditanyakan. Untuk bahan tanya, jadi untuk buku-buku, untuk bahan ajar nanti akan saya kirim, ya, saya kirim melalui grup. Tapi itu untuk pelajaran Bapak Ibu, untuk bacaan Bapak Ibu di rumah. Di kelas ini, di kelas ini setiap hari minggunya adalah diskusi. Nah, begitu ya. Di sini ada sekarang udah 85, banyak juga ya. Ini ada ini nggak, ada ketua kelasnya, ada nggak? Udah terbentuk belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Nanti dibentuk ya. Belum ada, Pak. Baik, Pak. Ketua kelas dan juga nanti kelompoknya itu sebenarnya ada kelompoknya
rata-rata semua mata kuliah bisa diskusi. Makanya kelompoknya bisa tetap bisa diganti terus. Lebih enak memang tetap, artinya nanti ada sistem sumber daya manusia, MSDM, mungkin juga ada diskusi kelompok. Terus ada misalnya organisasi, itu misalnya ada diskusi kelompok per kelompok, sehingga mudahkan Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Di ujian pun juga lebih banyak untuk banyakkan diskusi, jadi banyakkan studi kasus, jadi bukan hanya sekedar ini aja, sekedar sebetulnya saya mau sharing mata kuliah, cuma karena saya di sini bukan host ya, sehingga saya tidak bisa di sini. Izin Pak, itu Bapak udah menjadi co-host tuh. Udah ya, oke. Nah, nanti saya share ini ya, share. Sebelum kita mulai untuk yang mengenai SIM ini, ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya, silakan. Ini saya mau tanyakan menyangkut dengan untuk sistem penilaian dalam kuliah selama memasuki satu semester ya Pak? Ya, dalam kuliah perkuliahan itu ada penilaian itu, ada kehadiran ya, kehadiran itu dinilai itu 10%. Terus ada UAS itu 40%, UTS itu 40%. Terus ada tugas itu tugas itu 40%. Artinya 40% bisa dibagi dua ya, tugas mandiri dan tugas kelompok. Sehingga gimana? Misalnya Bapak udah UTS nih 30, UTS kan 30%, berarti 30. Kalau UASnya juga dapat semua, benar semua, berarti dapat 40. Artinya udah dapat 70. Nanti ditambah tugas, ditambah dengan kehadiran. Jadi kehadiran yang sekarang ini akan dinilai nanti di dalam ini, ada di dalam sistem akademik kita sudah masuk kehadiran bagus sekali untuk diakumulasi, nanti masuk di dalam semua inputannya ada di e-kampus untuk penilaiannya. Jadi ada UTS, ada UAS, ada tugas. Nah, itu ada sistem penilaian untuk sistem manajemen. Ini kayaknya dan ini berlaku untuk semuanya. Ini bisa lihat di kampus. Begitu ya. Ya, Pak, kalau seumpamanya kalau Bapak memberikan tugas secara pribadi untuk mahasiswa, lalu nanti pada saat tugasnya itu kita selaku mahasiswa membuat, kita harus mengirim itu secara pribadi ke Bapak sendiri atau ke mana begitu Pak, supaya tugasnya itu bisa sampai? Kalau kemarin itu memang melalui melalui Pak Mubliun ya. Tapi supaya ini untuk sekarang ini bisa langsung ke saya, nanti bisa saya ada email khusus tugas, itu bisa nanti saya sampaikan. Jadi apabila ada tugas, karena seperti tugas kelompok itu presentasi lah. PPT-nya atau makalahnya itu biasanya saya minta untuk dikirim. Nah, nanti dikirim ke saya, nanti bisa dikirim langsung ke saya, nanti saya berikan untuk ini ya, untuk di situ kan ada
grup ya, di grup SM1 ya, maksudnya semester 1 itu kan ada di grupnya. Itu nanti bisa saya kirim, bisa dikirim ke sana. Siap. Lebih cepat sampainya. Mantap Pak, makasih. Oke, Iya. Pak Saifuddin. Untuk Apa lagi? informasi manajemen Pak, berapa kali pertemuan Pak? Oh ya, Pak Alwani. Jadi perkuliahan semuanya itu perkuliahan tuh untuk S2 itu adalah 14 kali tatap muka, Pak ya. 14 kali tatap muka itu berarti 12. Jadi yang 2 kan US. Jadi 14 tatap muka itu aturannya 14 tatap muka itu adalah termasuk UTS dan UAS. Sehingga murni tatap muka adalah 12 kali. 6 kali sebelum UTS, 6 kali setelah UTS sampai ke UAS. Gitu ya, Pak Alfani. Baik Pak. Oke. Yang lain? Untuk kelompok Pak, siapa yang bentuk Pak? Nah, untuk kelompok itu membentuk sendiri, makanya tadi sampaikan nanti bisa di grup. Jadi untuk kelompok itu adalah membentuk sendiri, makanya ada namanya ketua kelas kan, ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk membuat satu kelompok. Soalnya apa? Kalau saya yang memilih, saya nggak paham apa namanya ikatan ini dari Bapak Ibu sekalian, nanti malah nggak sejalan, malah nanti stuck. Yang misalnya ada 10 orang satu kelompok, yang 5-nya bekerja, yang 5-nya nggak tahu karena sudah dihubungi segala macam begitu ya. Jadi itu harus ada ini dulu apa namanya chemistry dulu. Ya. Izin Pak, Ya. untuk silabus pembelajarannya sudah ada Pak? Silabus pembelajarannya nanti saya berikan nanti di apa namanya untuk SIM ya, pembelajaran untuk SIM nanti saya akan berikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik. Saya mau bertanya Pak terkait tugas tadi. Apakah ada alternatif pengumpulan tugas, misalnya dibuat Google Classroom, misalnya, jadi mudah untuk mengumpulkan tugas langsung kepada Bapak, atau bagaimana Pak? Untuk mengenai tugas itu kami masing-masing. Jadi pada saat nanti kami tugas itu tugas kelompok ya, tugas diskusi. Artinya gini. Jadi pada saat nanti sudah ini kelompoknya, nanti akan saya berikan misalnya kelompok 1 tugasnya temanya ini, kelompok 2 ini terus sampai ini. Makanya saya mau lihat ini ada berapa ini, sehingga nanti minggu depan akan bisa saya berikan kelompok. Nah, dalam kelompok itu, dalam per kelompok itu silakan untuk membuat tugas sesuai dengan kelompoknya. Dengan sistem seperti apa? Silakan. Mau di kafe, mau di warung, atau mau sistem Zoom, silakan. Pada saat nanti pada saat pertemuan berikutnya itu tugas itu adalah kita diskusikan. Ya, jadi kita harus dipresentasikan. Jadi bukan hanya membuat tugas terus kumpulkan, tidak, tapi setelah dikumpulkan adalah dipresentasikan. Dalam presentasi itu nanti dari kelompok lain itu bisa membuat satu tanggapan atau pertanyaan dari tugas yang dibuat dari kelompoknya tersebut, sehingga disitulah terjadi diskusi tanya jawab dari audiens ke kelompok. Jadi misalnya penyaji itu kelompok 1, nanti kelompok 2 dan seterusnya itu bisa memberikan tanggapan atau bisa memberikan pertanyaan apabila memang belum jelas. Nah, tugasnya kelompok 1 sebagai penyaji nanti adalah memberikan uraian. Nah, di situ nanti nanti begitu akhir itu sekitar
1 jam ya, dengan biasanya kalau nanti banyak biasanya satu kali tatap muka ini saya buat 2 kelompok sehingga satu kelompok hanya 50 menit. Nah, nanti yang saya terakhir saya memberikan yang uraian dari itu adalah untuk yang kelompok berikutnya, begitu ya. Jadi tetap diuraikan, disajikan. Begitu juga urutannya minggu depan. Minggu depan misalnya kelompok 3 penyaji, ya kelompok yang lainnya nanti bisa mendengarkan, memberikan ataupun ada satu pertanyaan apabila memang belum dimengerti tentang materi atau makalah-makalah yang disajikan oleh kelompok tersebut. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, Ya. untuk pembagian kelompoknya apa, Pak? Kenapa? Pembagian Untuk kelompoknya. pembagian kelompok, karena saya tidak megang data, karena saya kan nggak mau data. Artinya data ini misalnya kelompok itu sekitar satu kelompok itu bisa 10 ya, 10. Ya, sehingga pada saat nanti selama 10 kali pertemuan itu harus selesai. Ya, saya nggak tahu jumlahnya ini berapa. Kalau jumlahnya banyak, berarti kan nanti pembagiannya harus satu kelompoknya juga harus lebih dari 10. Berarti ini harus, karena apa? Harus kita buat hanya 10 kelompok. Nah, 10 kelompok dibagi oleh berapa mahasiswa yang ikut di sistem informasi manajemen ini. Ya, makanya itu tugasnya nanti ketua kelompok untuk membagi teman-temannya, Bapak Ibu sekalian, untuk dibagi menjadi 10 kelompok. Baik, Izin, Pak. Pak. Bernard. Ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak tentang sistem pembagian kelompok ini. Ya, Pak Bernard. Memang akhirnya butuh sarana ya untuk saling berkomunikasi antara kami mahasiswa. Nah, memang diharapkan lewat grup hanya saja, yaitu kan kita harapkan hanya untuk untuk menerima informasi dari host, dari admin. Sehingga untuk teknis pembagian kelompok sesungguhnya kalau bagi saya masih bingung bagaimana cara untuk membaginya, apakah lewat kesempatan Zoom ini atau nanti lewat kesempatan atau cara lain. Demikian Pak untuk informasi teknisnya saja Pak. Terima kasih Pak Dok. Oke, Pak Bernard. Ya, jadi nanti ini ketua kelasnya belum ada ya? Ya, belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, kalau kemarin waktu semester kemarin tuh begitu saya masuk sini sudah ada ketua kelasnya. Ya, jadi begitu ini nanti kami yang ini gitu, jadi kami atur. Artinya berarti dibuat untuk informasi-informasi apa yang nanti bisa disampaikan kepada ya atau Pak Mubarok untuk ini. Ini yang izin Pak. Ya, Izin juga menjawab dari Bapak tadi yang bertanya kan, kalau nggak salah kemarin itu di kalender akademik juga udah dijelaskan kalau pembagian kelompok tanggal 15 Oktober itu nanti yang dibagi sama Pak Muklifun nanti kalau nggak salah dibagi kelompok. Betul Pak. Nggak ada data kan, dan kami juga nggak bisa berkontak sama bapak-bapak ini ibu juga di dalam Zoom ini karena grup kita dikunci kan gitu. Jadi di grup itu ini ya hanya admin aja yang bisa komunikasi ya. Iya Pak. Berapa? Oh, ya.
Ya sudah, nanti biar nanti saya akan Ya, kontak thank ke you ya. Mas Muflihun untuk apa namanya membuat apa namanya grup namanya grup di Khusus mata kuliah ini. mata kuliah ini, ya betul. Jadi nanti ada grup dan untuk berkomunikasi, ya. Izin Bapak, Ya, mungkin Ya. begini Pak, kalau diperbolehkan misalnya kita antar mahasiswa baru saja yang bikin grup, jadi khusus mahasiswa saja. Jadi nanti Boleh. setelah Zoom Bapak selesai menjelaskan tentang perkuliahan, kami mungkin yang berembuk untuk memilih siapa ketua kelasnya, terus nanti kelompok-kelompoknya. Karena kalau menunggu sampai tanggal 14, kemungkinan minggu depan kita belum dapat kelompok gitu Pak. Kita belum tahu juga ketua kelasnya siapa. Gitu sih Pak, kalau saya diperbolehkan, saya kembalikan ke teman-teman di grup ini. Terima kasih. Kalau menurut saya seperti itu juga Pak, supaya lebih bagus juga bagi kami mahasiswa Pak. Supaya kalau memang informasi yang dari teman-teman yang ada yang belum memahami kan, kami mahasiswa punya grup bertanya apa begitu Pak. boleh. Kalau gitu nanti semuanya adalah bisa saya buatin linknya, nanti semuanya bisa mencatat ya. Jadi saya catat di sini di chat nomor handphone saya ya. Berapa Pak ulangnya? Itu ada nanti saya Ulangi Pak. ada di ini, saya chat di ini, saya di apa namanya, Di grup juga sudah ada. saya chat di ini, di grup juga ada. Ini saya chat di ini di chatting ya. 0812 Di chat Zoom. 81 Saya cuma ada 85 31 50. ya. Nanti salah satu dari satu aja nanti yang dekat ke saya, nanti baru nanti apa namanya, nanti saya kasih link grupnya, nanti kita buat. Di share aja di itu aja Pak, di grup yang umum itu aja. Di grup kan ada saya udah masuk di situ. Di SM21 itu ada saya di grup di situ. Iya, maksudnya link grupnya nanti. Oh ya, di grupnya nanti saya biar kita gabung nanti dengan semuanya ini. bisa Iya. bergabung dengan tautan ya. Iya, Oke, itu ya. iya, Sepakat ya. sepadan. Ya sudah. Apa nih? Mana? Lanjut di petire Pak. Flash apa? Nah, sekarang untuk ini apa namanya, Pakai apa? Waduh, nanti bilang jalan. nanti seperti ini, nanti seperti ini nih. Ini adalah salah satu ini bentar nih. Nah, ini nanti tugas kelompoknya seperti ini nih, 1, 2, 3 ya. Sebenarnya seperti ini. Makanya kita bagi satu orang ada maksimal adalah 11 ya, 11 kelompok ya maksimal gitu ya. Baik, sekarang kita mau apa namanya untuk pembelajaran ya. Ini adalah pengenalan mengenai SIM. Tapi di sini kita tinjau dari manajemennya, jadi adalah manajemennya, bukan teknologinya, tapi dari manajemen. Ini semuanya S1-nya dari ekonomi, manajemen, atau ada dari teknik, ada dari hukum?
Saya dari Pendidikan Pak. Ekonomi pendidikan dari Pendidikan. Ada yang dari kesehatan ya? pendidikan Pak. Notariatan. Ada yang pendidikan dari komputer Pak. Dari Ekonomi akuntansi Pak. Macam-macam ya. Administrasi negara. Campur Pak. Iya, campur-campur. Tapi nggak apa-apa. Campur Pak. Ya, sudah nggak masalah. Nanti belajar di Bukan manajemen linear itu, Pak. ya, dia ngambilnya Ilmunya kan yang baru lagi. pendidikan. Nah, nanti di sini nanti ada tiga konsentrasi ya. Tempat konsentrasi ya adalah konsentrasi manajemen SDM, manajemen pendidikan, ada manajemen pemasaran, ada konsentrasi manajemen keuangan. Itu nanti di semester 3 itu sudah ada macam konsentrasi. Itu nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa memilih untuk konsentrasi apa yang diminati. Kalau semester 1 dan 2 adalah umum. Ya, jadi tentang umum, tentang adalah manajemen. Bagaimana dalam manajemen itu ini adalah secara umum. Sehingga apa? Sehingga nantinya adalah bisa untuk bekal. Jadi khusus untuk manajemen. Kalau saya teknik ya kita belajar intinya ada organisasi, manajemen SDM. Tapi di S2 ini adalah memang banyak diskusi ya. Jadi kalaupun dosen itu memberikan buku atau memberikan handout ajaran itu hanya untuk dibaca. Atau bisa cari referensi. Sekarang kan sistemnya paling mudah. Bisa dapat referensi dari mana aja. Apalagi dari internet, dari Google sangat banyak sekali. Karena tujuannya dosen ini adalah sebagai penggerak, ya, sebagai penggerak. Jadi mahasiswa yang mampu untuk berinteraksi, mampu untuk mencari literasi sendiri di luaran, untuk mendukung program studi yang dijalankan ini. Itu ya. Bentar nih, saya cek ini agak ya. Di sini adalah pertama kita mengajar adalah sistem informasi dalam perusahaan. Sistem informasi dalam perusahaan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana supaya apa? Supaya untuk mengetahui para pimpinan, para stakeholder adalah untuk mengambil suatu kebijakan. Makanya perlu digunakan adalah suatu sistem. Sistem informasi banyak dilakukan, hampir seluruh sekarang modelnya adalah pakai sistem informasi semua. Bahkan kebijakan publik termasuk lalu lintas sekarang juga sudah menggunakan sistem informasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat satu evaluasi. Seorang pimpinan, seorang direktur akan membuat suatu produk, akan membuat suatu terobosan baru, pasti dia membaca atau melihat sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Kalau produk ini kita luncurkan, apakah yang terjadi? Apakah masyarakat itu mau menerima? Atau kalangan mana yang menerima, kalangan mana yang tidak. Itu adalah semuanya adalah tergantung dari sistem informasi yang diberikan. Sistem informasi itu bisa bersifat baik apabila ya,
sistem informasi itu akan bagus, akan valid sesuai dengannya apabila diinput dengan benar. Sistem informasi adalah biasanya menggunakan suatu teknik atau teknologi, tapi inputnya tetap pakai operator, tetap pakai manusia. Ya, manusia inilah yang kadang-kadang salah untuk membuat suatu inputan. Karena masih menggunakan jasa manusia, tidak full dengan robot. Robot di Indonesia beda dengan di luar, itu semuanya udah full dengan robot untuk mendeteksi masyarakat yang membuang sampah sembarangan aja sudah dengan robot, dengan pakai drone. Tapi kalau di Indonesia kan masih seperti lalu lintas aja, ya, LT, ya, elektronik tilang, itu pun masih ada operatornya. Artinya pada saat nanti orang melintas kena tilang, misalnya melintas di lampu merah, itu juga tergantung operatornya. Operatornya bisa mengcapture, ya sudah, berarti kena tilang. Tapi kalau operatornya tidak luput dari mengcapture tersebut, dan itu per detik, ya, itu juga berarti lolos. Nah, seperti itu. Jadi masih menggunakan jasa ini. Nah, lalu sistem utama dalam satu organisasi atau apa? Kenapa dengan adanya sistem ini itu biasanya digunakan berbagai level, berbagai unsur kepemimpinan. Kenapa? Di dalam satu sistem informasi itu tidak bisa dalam satu perusahaan besar, suatu instansi, suatu organisasi yang besar itu hanya menggunakan satu sistem. Ya, jadi sistem itu dibuat berdasarkan suatu kebutuhan. Setiap perusahaan itu atau setiap divisi itu memerlukan sistem informasi yang berbeda-beda. Sistem produksi berbeda, sistem informasinya dengan bagian marketing. Bagian marketing mempunyai sistem informasi berbeda di bagian keuangan. Begitu dan seterusnya. Sehingga tergantung dari level yang digunakan. Nah, di dalam sistem informasi itu ada 3 level. Level yang paling rendah adalah operasional level. Baru masuk ke manajemen level, baru masuk ke strategik. Nah, di dalam operasional level itu hanya tingkat bawah, ya. Hanya operasionalnya, ya. Bisa di tingkat manajer, bisa di tingkat kepala bagian, ya. Bisa di tingkat supervisor, itu untuk operasional levelnya. Begitu masuk ke atas adalah biasanya ada manajemen tingkat menengah, ya, ada manajemen level atau memanage. Nah, sudah mulai adalah manajemennya. Bagaimana memanage suatu produksi, bagaimana memanage suatu sumber daya manusia, bagaimana memanage suatu keuangan, bagaimana memanage suatu kemitraan dan sebagainya. Itu adalah di tingkat manajemen. Baru di atas adalah sudah masuk ke tingkat yang lebih senior, bisa ke direktur, bisa langsung ke direktur utama, yaitu adalah strategic level. Artinya dengan adanya sistem informasi ini sudah masuk ke atas, sudah masuk ke strategik. Kalau yang bagian manajemen tadi adalah bagaimana memanage, tapi masuk ke atas adalah bagaimana strategiknya. Jadi strateginya seperti apa, itu yang butuhkan. Jadi setelah membaca sistem-sistem informasi yang ada adalah kita harus membuat satu strategi dalam satu perusahaan. Bagaimana strateginya untuk meningkatkan, bagaimana strateginya pada saat kemarin pada
saat ada pandemi, ada COVID, bagaimana strateginya untuk agar perusahaan ini tidak pilot, itu udah beruntung adalah strategi. Sehingga apa? Sehingga di sistem informasi berberlanjut. Oleh karena itu, import operasional daripada sistem informasi betul-betul harus yang sesuai dengan sebenarnya. Supaya apa? Supaya pengambilan keputusan di level direksi atau di level stakeholder pas dalam menentukan strategik apa yang pantas, strategik apa yang bisa dipakai di dalam perusahaan dalam kondisi seperti ini. Itu harus jelas. Di dalam manajemen, di dalam strategik top yang paling atas itu biasanya ada namanya biasanya ESS ya, Executive Support System. Artinya apa? Jadi bagaimana seorang manajer ya, seorang pimpinan itu menangani suatu masalah. Biasanya ini adalah suatu manajemen untuk mendukung ya, untuk mendukung ESS adalah untuk mendukung keterangan dan membuat keputusan yang dibutuhkan oleh direksi, oleh pimpinan. Dengan apa? Dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun dari luar. Tentunya yang relevan sesuai dengan tujuan suatu organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen level, yaitu biasanya pakai apa namanya MIS ya. Jadi MIS itu Management Information System. Apa manajemen informasi sistem? Manajemen informasi sistem adalah bagaimana satu biasanya di situ ada di dalamnya ada namanya survei. Kenapa? Manajemen informasi sistem atau MIS itu adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk apa? Untuk mengelola suatu organisasi secara efektif. Biasanya ada aplikasinya, misalnya pakai survei, studi kasus, model matematis, konseptual model, terus analisis, wawancara. Ini adalah bagaimana untuk mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut. Bisa pakai apa namanya field study atau penelitian kepustakaan dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Itulah yang digunakan oleh si MIS ya. Lalu operation level system itu biasanya pakai transaction processing ya. Jadi membantu manajer operasional untuk menjaga agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar, ada sistem. Makanya di sini biasa menggunakan namanya TPS. Ya, TPS itu adalah Transaction Processing System, yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi, yang dikembangkan untuk apa? Untuk memproses data-data. Biasanya, misalnya, biasanya transaksi bisnis ya, bisnis rutin, seperti daftar gaji, inventarisasi, data karyawan, dan sebagainya. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai data besar. TPS ini, kalau perusahaan-perusahaan kecil atau instansi-instansi yang biasanya tidak. Tapi instansi pemerintah selalu pakai yang namanya adalah TPS, supaya
semua orang bisa dengan ini untuk mempermudah ya, semuanya udah terintegrasi dengan komputer. Lalu karakteristik sistem memproses informasi yang ada dalam organisasi apa tadi, seperti ESS ya. Itu adalah data sistem internal ya, inputnya adalah internal, kemudian diproses melalui simulasi atau interaksi. Outputnya apa? Outputnya adalah bisa memproyeksi, bisa atas respon terhadap permintaan. Biasanya apa? Biasanya yang menggunakan adalah di sini para stakeholder ya. Stakeholder artinya biasanya digunakan pada saat apa? Pada saat misalnya perusahaan ini akan mengembangkan usahanya. Karena pengembangan usahanya, dia membutuhkan dana investasi atau modal. Oleh karena itu, diperlukan suatu simulasi apabila diperbankan selalu ditanya bagaimana cash flow-nya, bagaimana perencanaan ke depan, penganggaran perusahaan. Nah, ini diperlukan data ya dari eksternal maupun internal. Ini diperlukan supaya apa? Supaya si direksi tersebut mempunyai suatu proyeksi untuk dilaporkan, untuk diberikan pada saat pencarian atau di hadapan para investor atau penyandang dana atau di perbankan. Lalu kalau sistem jenis DSS, itu biasanya satu tingkat di bawahnya yang menggunakan ya. Bisa profesional boleh biasanya, atau assistant manager itu. Kenapa? Informasinya adalah data dengan volume rendah atau tetapi dalam jumlah yang besar ya. Sangat diperlukan untuk menganalisis ya. Bisa model analitis dan juga bisa berupa analisis data. Jadi prosesnya apa? Menganalisa. Jadi setiap data yang ada ini adalah untuk dianalisa supaya apa? Biasanya untuk laporan pada saat kita melaporkan ke atasan ya, seorang manajer, seorang assistant manager itu membuat suatu laporan khusus tentang data-data, informasi-informasi yang ada di dalam database. Misalnya, Pak, pada pada tahun depan ada perencanaan mengenai jumlah marketing, jumlah masyarakat yang membutuhkan barang kita adalah sekian. Diprediksi di tahun depan. Kenapa? Tahun sekarang sudah diprediksi, misalnya sudah terpenuhi. Ada prediksi untuk tahun depan pengguna barang tersebut, sehingga perusahaan itu akan mengkalkulasi penganggaran perusahaan, ya khususnya untuk produksi, mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan penyediaan anggaran untuk tahun depan. Supaya apa? Supaya terpenuhi, dilaporkan, sehingga diputuskan bahwa tahun depan, tahun 2023 kita akan memproduksi barang sekian. Itu sesuai dengan apa? Sesuai data yang ada di sistem tadi, data yang ada di DSS tadi. Supaya apa? Di database tersebut, karena sudah tercantum. Nah, data DSS tersebut, itulah perlunya DSS supaya apa? Supaya bisa dianalisa. Oh, ternyata tahun depan kita memerlukan produksi yang banyak.
karena peminatnya banyak. Sehingga apa? Sehingga pada saat nanti tahun depan, kalau tidak ada data tersebut, makanya akhirnya terjadi kekosongan barang. Nah, sering kan terjadi kelangkaan barang. Kenapa? Analisis, menganalisanya adalah kurang tepat atau input datanya yang salah, sehingga prediksinya berbeda. Begitu juga apabila analisisnya salah, terlalu tinggi, akhirnya barang banyak yang numpuk. Dengan barang yang numpuk, akhirnya harga semakin turun, semakin anjlok. Itulah perlunya adalah ini. Satu khusus tadi melalui DSS. Lalu manajemen informasi sistem, ya MIS itu adalah biasanya untuk para supervisor di bawahnya. Kenapa? Itu mencatat data-data, ya, dengan prosesnya apa? Laporan rutin yang dilaporkan tiap bulan. Jadi sebelum pelaporan untuk tingkat akhir adalah dilaporkan tiap bulan. Sehingga laporan-laporan dengan analisis yang sederhana ini itu membuat suatu report laporan untuk di tingkat atas untuk bisa diputuskan. Ini bisa laporan bulanan. Jadi ada laporan bulanan, misalnya kalau kita sistem informasi tentang sumber daya manusia atau SDM, itu ada report si A, si B, si C seperti ini. Sehingga apa? Sehingga ya, kenapa Pak Bernard? Ya, sehingga pada saat kita membuat suatu laporan misalnya tentang SDM, dengan adanya laporan tersebut, makanya kita tahu, oh si A, si B, si C, ya ini sekian hari tidak masuk, atau mungkin ada, oh ini perlu ditingkatkan, dipromosikan, atau diberikan punishment, semuanya itu ada di manajemen sistem informasi, manajemen informasi sistem. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan atau bisa membuat keputusan di pihak level atasnya. Level yang paling bawah itu biasanya di TPS, yaitu adalah hanya membuat laporan-laporan singkat, data-data singkat, ya, kejadian-kejadian yang ada untuk bisa diproses di atas. Itu mulai dari bagaimana dia ngurutin. Coba saya ingin tahu daerah-daerah mana yang pemasarannya lebih tinggi misalnya. Itu ada di TPS. Atau daerah mana yang penjualannya sangat rendah. Sehingga di situ adalah untuk di level ke atasnya nanti bisa diputuskan, oh ternyata kalau daerah barang dijual di daerah barang A tidak bisa dijual di daerah Tangerang karena nilai per kapitanya rendah misalnya, sehingga tidak terjangkau. Ini diurutkan data-data tadi itu melalui di TPS, supaya apa? Supaya untuk laporan ke atasnya bisa dianalisa pimpinan. Jadi tugasnya TPS hanya updating data aja, pembuatan laporan-laporan singkat tentang update data. Ya, dia mulai dari ini minta yang sesuai dengan kebutuhan. Dibutuhkan apa? Urutan datar. Baru misalnya kalau di sekolahan, bagaimana saya mau minta data kelas mana yang kira-kira muridnya paling banyak yang pinter misalnya, ya, tepat. Nah, sehingga itu untuk kalkulasi.
atau guru-guru mana yang disukai oleh muridnya, itu ada datanya, itu melalui di TPS. Karena TPS di sini adalah, kenapa TPS di level paling dasar, paling rendah, karena adalah melayani struktur operasional loh dalam satu organisasi. Kenapa? TPS ini adalah biasanya entry, jadi tahap pertama masuk di dalam satu sistem informasi itu adalah di TPS, ya. Jadi mencatat apa yang diperlukan segala macam, atau entry data. Kalau kita bilang, kalau kita secara umum adalah entry data, itu adalah tugasnya di dalam SIM, itu adalah tugasnya adalah TPS. Karena TPS ini ada 5 fungsi, yaitu pertama bisa menjadi sebagai seorang bisa menjadi sales, bisa menjadi manufacturing atau perusahaan manufaktur atau produsen, ya, bisa semua manajer, semua pimpinan, ya, atau supervisor itu selalu memerlukan TPS. Kenapa? Untuk memonitor status operasi internal dan hubungannya dengan suatu internal. Jadi misalnya untuk marketing itu harus ada catatan marketing. Jadi ada entry data tentang marketing, penjualannya hari ini berapa, besok berapa, terus tinggi berapa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah masuk ke dia, nanti adalah untuk evaluasi. Begitu masuk ke MIS atau ke DSS, itu untuk para pengambil kebijakan itu mengatakan, oh, kalau barang model A ini lebih baik nggak usah diproduksi. Karena apa? Karena menurut catatan yang ada di TPS itu kurang peminatnya. Kalau tidak ada catatan di TPS tersebut, akhirnya apa? Akhirnya barang itu diproduksi terus tapi tidak laku. Nah, ini gunanya informasi seperti ini. Begitu juga dengan produksi, ya. Kalau bagian produksi itu harus jelas, oh, kalau produksi model begini ada peminatnya, makanya lebih baik seperti dulu produksi otomotif, ya. Otomotif ada, mungkin Bapak Ibu sekarang pernah tahu ada mobil dari Toyota, mereknya adalah Soluna. Soluna itulah dianggap mobil produksi gagal. Akhirnya peminatnya, karena memang banyak persoalan-persoalan di dalamnya tentang engine-nya, sehingga peminatnya kurang. Oleh karena itu mobil tersebut di stop. Beda dengan mobil yang sekarang, Toyota mengeluarkan Avanza, mengeluarkan Rush, itu peminatnya tinggi. Menurut catatan di TPS maupun di MIS itu adalah tinggi, sehingga selalu diproduksi, bahkan dikembangkan. Nah, sekarang Avanza sendiri berubah menjadi Veloz. Nah, ini Veloz sendiri agak bermasalah. Kita nggak tahu nanti apakah catatan di TPS khususnya manufaktur atau production ini adalah dihitung tinggi atau tidak. Kenapa? Banyak beberapa yang pengguna Veloz itu agak kurang recommended. Karena apa? Karena memang pengembangan teknologi tersebut adalah menggunakan tarikan roda depan. Dengan tarikan roda depan berarti asupan dorong itu adalah kurang.
Nah, ini alasannya sehingga begitu nanjak, sulit tidak begitu tidak sehebat Avanza. Nah, itu Veloz, tapi itu bukan adalah situ adalah di masalah yang ada di ini tersebut. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Kalau misi ini adalah manajemen informasi sistem, ini adalah membantu level manajemen. Biasanya adalah bagaimana catatan histori dan kinerja yang terkini dari suatu organisasi. Misi ini adalah membantu merencanakan dan mengendalikan sekaligus mengambil keputusan di tingkat apa? Di tingkat manajemen, di tingkat middle management. Karena misi ini adalah manajemen informasi sistem, ini adalah meringkas sekaligus melaporkan kegiatan dasar perusahaan. Ya, dari hasil-hasil yang ada di TPS tadi dimasukkan ke dalam MIS. Ya. Biasanya diakses secara online, yaitu berisi apa? Catatan histori-histori kinerja dari suatu organisasi atau pengalaman tertentu. Jadi perlu diketahui walaupun DSS ini menggunakan informasi mulai dari TPS, MIS, ya. DSS juga sering membawa informasi dari sumber eksternal. Sumber eksternal itu apa? Sumber eksternal itu misalnya ada kuesioner, itu adalah eksternal. Jadi catatan-catatan yang ada di TPS maupun MIS bisa juga DSS, ya. Karena DSS itu adalah level yang paling tinggi, direktur atau stakeholder pengambil suatu kebijakan, itu keputusannya kadang-kadang memang tidak sesuai apa yang ada di TPS, tidak sesuai apa yang di MIS. Karena memang mungkin ada masukan dari luar tadi, dia ada masukan dari luar berupa berupa kuesioner dan sebagainya, sehingga itulah yang bisa mendapatkan atau memancing suatu keputusan tadi. Kalau ESS itu apa? ESS adalah membantu manajer senior dalam membuat suatu keputusan strategik. Artinya di sini adalah kita desain. Ya. Desain adalah kejadian eksternal. Ya. Misalnya ada di dalam ini adalah misalnya mengenai persaingan, ya. Mengenai persaingan, mengenai persoalan-persoalan yang ada, atau bagaimana tentang publikasi dan masalah-masalah itu biasanya SSS itu dalam buat keputusan. Jadi SSS adalah keputusan yang diambil secara strategik. Jadi bagaimana strateginya? Misalnya seperti kemarin ada PT Golden Mississippi. PT Golden Mississippi itu ini satu contoh. PT Golden Mississippi itu adalah mendapatkan persaing baru. PT Golden Mississippi itu produksi aqua, ya. Pesaing baru. Nah, kalau ada persaingan ada di situ, ada si air mineral baru, makanya PT tersebut akhirnya memproduksi barang yang sama persis dengan pesaing tersebut. Itu dari mana? Berarti ada data dari SS. Jadi dia minta barang mana yang kira-kira memiliki produk. Kenapa? Tidak mungkin kalau suatu perusahaan itu sudah
sudah levelnya itu menengah ke atas, artinya pangsa pasarnya sudah besar, tidak mungkin dia akan menurunkan harga barang. Jadi kalau si Bapak Ibu sekalian itu membuat ada usaha, terus usahanya udah besar, ada pesaing, terus kita turunkan, itu tidak boleh. Kalau memang ada pesaing dengan produk yang sejenis, tapi harganya dia lebih murah, lebih baik keputusan strategik dalam organisasi adalah membuat barang baru dengan spesifikasinya lebih rendah, dengan harga yang minimal sama dari pesaing itu atau mungkin lebih rendah. Artinya apa? Sehingga seperti tadi PT Aqua, produk Aqua sendiri itu masih sebagai sebagai elindusnya, jadi sebagai geni pasar, jadi utama pasar, bukan yang lainnya bisa menjadi followers dan sebagainya. Makanya dia membuat produk baru yang dinamakan Danun. Nah, Danun itu adalah dibikin selevel pakai botol kecil-kecil. Sekarang ada kan, makanya kamu memproduksi botol kecil-kecil. Supaya apa? Tapi harga Aqua yang utama adalah tidak akan turun. Itu strategi. Sehingga tetap kalau diturunkan itu akan merusak pasar dan juga merusak nama dalam satu organisasi. Ini perlunya dalam ESS itu untuk membuat satu keputusan yang strategik. Ya, karena sudah di level manajer, di level direktur, itu adalah mempunyai suatu keputusan strategik organisasi. Bagaimana membuat suatu penilaian, membuat suatu evaluasi atau pandangan dan sebagainya yang pasti disepakati oleh semua stakeholder yang ada dalam satu perusahaan atau instansi tersebut. Sehingga kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Jadi antara DSS itu adalah memerlukan ESS, ya. MIS adalah diperlukan oleh SS, ya. Supportnya adalah TPS itu bisa mensupport DSS, TPS juga bisa mensupport MIS, sehingga MIS itu bisa mensupport DSS. Ini adalah gambar satu sistem dalam suatu organisasi, bagaimana masing-masing itu mempunyai peran masing-masing sesuai dengan bidangnya, sehingga pada saat pimpinan membuat suatu kebijakan, pimpinan membuat suatu keputusan itu tidak salah. Di dalam TPS itu informasi yang mendukung adalah biasanya jenis-jenis sistem informasi yang mendukung setiap fungsi bisnis. Biasanya salah satu tadi sistem penjualan, sistem pemasaran, produksi, keuangan, dan sistem ADM. Ini yang utama, yang besar. Biasanya 4 sistem inilah yang selalu harus ada di satu perusahaan. Karena 4 sistem ini adalah dinilai sangat vital dalam memberikan suatu informasi. Karena kalau salah satunya tidak ada, itu tidak bisa memberikan suatu informasi, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa jalan dengan seperti yang mestinya. Jadi ada sistem jualan dan pemasaran, produksi, akuntansi, accounting atau keuangan, dan HRD atau sistem SDM.
Ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi proses bisnis, ya, yaitu mulai dari produksi, manufaktur, penjualan, keuangan, dan SDM. Biasanya adalah suatu perusahaan itu bisa kalau dalam sistem keuangan bisa mengelola bagaimana rekening kas. Dalam suatu produksi itu biasa bagaimana membuat pelanggan itu bisa sadar akan produknya dan juga perakitan produknya. Bagaimana seorang SDM, ya, kalau divisi SDM itu bisa menyewa atau membayar satu itu sekilas gambaran dari manajemen bisnis. Mungkin ingin sampaikan. Pak boleh bertanya ya? Boleh. Informasi manajemen. Baik, terima kasih. Saya Hendy Noor, Pak. Ya, Pak Zainuddin. Ya Pak. Ini saya memperhatikan beberapa poin yang dibahas oleh Bapak tadi itu dari poin yang untuk poin pertama itu sistem-sistem informasi, ya mungkin ada 2 poin di bawahnya Pak. Jadi 2 poinnya di bawah itu yang saya tanyakan yang terakhirnya Pak. Jadi kalau jika berbicara menyangkut dengan sistem informasi berarti di dalam satu organisasi perusahaan itu harus membentukkan sistem-sistem pribadi apa begitu supaya bisa mendukung salah satu organisasi perusahaan. Begitu. Jadi Pak, untuk pertanyaan saya mengenai ntar saya juga tulis di sini Pak. Apa sistem tunggal apa yang bisa menyediakan atau mendukung salah satu informasi yang diperlukan oleh organisasi begitu Pak, agar organisasi perusahaan tersebut bisa maju atau punya data yang valid begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi yang dimaksud adalah sistem informasi dalam satu perusahaan itu adalah memberikan suatu informasi atau catatan itu didapat dari mana? Misalnya ada bagian marketing itu ada mempunyai catatan penjualan di TPS, ya, catatan penjualan harian, penjualan ini sampai ini. Kalau dalam satu perusahaan itu mempunyai lebih dari satu produk atau multi produk, berarti produk A laku sekian, produk B laku sekian, produk C laku sekian, produk D ya nggak laku lah. Catatan itulah yang dinamakan adalah sistem informasi. Sehingga apa? Sehingga pihak perusahaan itu paham akan tahu tentang mengenai sistem informasi yang ada. Itu kalau dalam satu sistem marketing. Dalam sistem divisi misalnya di HRD atau HRD juga pasti ada. Di situ ada catatan. Karena kalau dalam satu perusahaan itu karyawannya lebih dari 100, mungkin tidak mungkin kita bisa mengawasi satu persatu. Artinya itu adalah petugas di TPS itu khusus untuk mencatat atau memberikan satu informasi yang tersistem. Kalau sekarang sebenarnya sistemnya sudah mulai mengenai, kalau SDM sudah mengenai finger untuk datang, ya, datangnya jam berapa, dia hadir atau tidak, bagian kepala HRD tinggal klik, tinggal cek, oh hari ini berapa datang, ketahuan. Itulah namanya sistem informasi. Artinya apa? Dengan kalau perusahaan itu tidak mempunyai sistem informasi ini, dia akan membuat satu keputusan apa? Dia tidak mempunyai keputusan apa? Karena apa? Dia tidak tahu. Dia mau memproduksi barang, tapi tidak tahu apa namanya datanya. Jadi intinya
sistem informasi itu adalah suatu sistem yang bermuat data, ya, baik sistem penjualan berarti database tentang penjualan, HRD database tentang karyawan, ya, terus produk database barang-barang berisi dengan barang-barang dan sebagainya. Itu Pak Sanar ya. Jadi sistem informasi itulah berupa database atau data, berisi data-data sesuai dengan apa kebutuhan kita. Sistem yang tunggal yang berarti khusus begitu ya Pak untuk iya, jadi tidak bisa dalam satu perusahaan tuh sistemnya satu sistem itu semua tidak bisa. Biasanya masing-masing ada sistem seperti bisa dicari khusus juga bisa, jadi semuanya terintegrasi bisa dan bukan satu sistem. Tapi kalau perusahaan sudah besar, apalagi mempunyai mana-mana, sebaiknya satu-satu supaya apa? Supaya tidak error. Kenapa? Ada namanya juga sistem, apalagi dengan teknologi bisa saja sistem itu error. Oleh karena itu biasanya pakai catatan secara LAN, jadi local area, artinya di komputer masing-masing. Sehingga apa? Apabila sistem yang terkoneksi atau online itu error, masih mempunyai backup data di komputerisasi. Makanya sebaiknya masing-masing. Kalau di online biasanya jadi satu tuh, udah digabung. Tapi kalau yang masing-masing divisi, biasanya dia mempunyai database atau sistem informasi per divisi di komputer masing-masing. Itu ya. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Siap. Tanya Pak. Bu Magdalena ya. Saya terima kasih Pak kesempatannya. Saya mau bertanya tentang ini Pak. Kalau tidak salah tadi di slide ke-6 kalau saya tidak salah ya, terkait karakteristik sistem pemrosesan informasi yang ada dalam organisasi. Nah, yang saya tanyakan begini, tadi saya lihat di tabel-tabel yang Bapak tampilkan, saya melihat bahwa dalam prosesnya, proses analisis itu dilakukan oleh DSS yang berada pada level kedua kalau tidak salah ya, level kedua dari tabel itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dan mungkin penjelasan dari Bapak gitu, bukankah kebijakan itu kan harusnya dibuat oleh tataran manajer tertinggi gitu Pak ya, maksudnya manajer senior lah kalau dalam hal ini gitu. Nah, tadi kalau saya lihat sepertinya proses analisis itu dilakukan oleh DSS gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah tidakkah nanti akhirnya manajer senior itu fungsinya hanya sebagai berperan sebagai eksekutor dari keputusan yang sudah dianalisis oleh tim DSS gitu. Nah, itu gimana penjelasannya ya? Ya, apakah karena kan proses analisisnya di tahap DSS tuh gitu. Apakah tidak nanti jadi kesannya yang pimpinan tertinggi itu hanya menjadi eksekutor saja tanpa turut serta melakukan analisis dari keputusan yang sudah disusun oleh DSS tadi gitu Pak. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, memang di DSS ini memang adalah menganalisis, yaitu biasanya di profesional ya, di profesional laporan menganalisis keputusan. Ya. Terus berarti si pimpinan tertinggi hanya memutuskan ya. Jadi pihak perusahaan, jadi penjelasannya begini. Jadi pihak perusahaan, pihak level di bawahnya misalnya satu contoh misalnya direktur produksi, dia sudah membuat analisa, makanya di DSS dia membuat analisa, tapi keputusan ada di direktur utama. Nah, jadi analisa ada di DSS itu sebelah kalau di dalam perusahaan-perusahaan di tingkat manajer ada namanya manajer senior, tapi di perusahaan-perusahaan yang satu ada di tingkat direktur utama. Kalau di kementerian itu misalnya di tingkat menteri. Nah, jadi DSS itu baru di tingkat dirjen. Sehingga para dirjen atau para direktur itu mau satu analisa tentang divisinya seperti ini. Tapi keputusan ada di tertinggi.
pihak tertinggi atau pihak direktur utama atau pihak kementerian itu membuat suatu menerima analisa itu akan memutuskan, dia akhirnya membuat satu masukan yang lain, yaitu selain TPS, selain MIS, dia akan mempunyai ini masukan dari pihak eksternal. Itulah sehingga kenapa nggak ditingkat ini. Jadi kalau seorang direktur utama harus menganalisa produksi, menganalisa marketing, menganalisa keuangan, itu terlalu betapa repotnya. Akhirnya dia hanya menerima, saya menerima, karena kan kalau memang perusahaan kecil oke ya, perusahaan kecil dia bisa mengatasi semuanya. Itu udah perusahaan besar udah ada direkturnya, berarti direktur utama hanya menerima analisis di level kedua DSS dari para direktur. Sehingga apa? Nah itu, tapi keputusan tetap ada pada level di direktur utama untuk memutuskan apakah penjualannya dihentikan misalnya. Kita harus seperti ini loh Pak, masalahnya analisisnya seperti ini. Nah, tapi dia mau dilanjutkan atau dihentikan itu tergantung dari direktur utama. Setelah biasanya juga ada masukan dari pihak eksternal itu ada. Nah, sehingga maksudnya seperti itu. Seperti halnya di kementerian. Bu Menteri dilaporin sama Dirjen begini begitu. Tapi Bu Menteri kan mempunyai staf ahli ya eksternal. Nah, keputusan tetap ada di Pak Menteri. Nah, tapi masukan analisisnya ada di Dirjen. Nah, sehingga Pak Menteri ini tetap mendapatkan masukan dari pihak eksternal, sehingga tidak semuanya top manager itu menganalisa dari A sampai Z. Begitu Bu Madalina ya. Iya Pak, siap, dipahami. Iya Pak, bertanya Pak. Pak. Ya silakan Bernard. Pak Bernard. Ya Pak, saya singkat tanya Pak. Lagi dalam sistem informasi manajemen itu letak atau apa? Apakah data kemudian menjadi bagian dari sistem itu sendiri atau dia terpisah dari sistem itu? Data. Gimana Pak? Suaranya agak putus-putus. Terkait dengan sistem informasi manajemen, kalau sejauh saya mendengar penjelasan dari Pak Dokter, maka timbul pertanyaan bagi saya adalah seberapa penting atau terkait data, apakah data sebagian dari sistem informasi manajemen itu sendiri atau dia terpisah dari sistem? Oke, gitu Pak. Pak ya. Iya. Jadi sistem informasi itu adalah berawal dari data. Jadi yang dimasukkan sistem informasi itu adalah data yang bisa, karena informasi apapun itu berdasarkan dengan data. Ya, seperti Bapak ingin mengetahui, misalnya saya dapat informasi di Indonesia mengatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia turun 3%. Dari mana? Itu kan sistem informasi. Dari mana? Kan dari data. Betul nggak data menunjukkan seperti itu? Tentu saja dengan informasi seperti itu data sudah diolah. Seperti perusahaan Bapak, tahun ini perusahaan kita mengalami penurunan penjualan sebesar 10%. Itu dari mana? Dari sistem informasi bidang penjualan. Tentu saja ada data. Ada kemarin kita mampu menjual 10.000 unit, ternyata sekarang cuma mampu menjual 15.000 unit. Nah, berarti turun 5% nih. Nah, seperti itu. Ya. Jadi informasi adalah dari data. Dari data yang diimpor. Oleh karena itu pada saat menginput data dari TPS, MIS, DSS sampai SS harus akurat. Kenapa? Itu yang menginput adalah, kalau tidak akurat nanti stakeholder DSS akan membuat suatu kebijakannya salah.
kalau itu data itu salah. Jadi tergantung dari operator data yang paling bawah, yaitu di TPS. Begitu Pak Bernard ya. Terima kasih. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Supian. Terima kasih Pak. Kalau saya tidak salah menangkap tadi Pak, bahwa dalam sistem dari 3 level itu ada 2 level yang menyediakan informasi dari internal dan eksternal, yaitu DSS dan DSS. Cuma perbedaannya DSS itu lebih dominan informasi dari internal dan DSS lebih dominan informasi dari eksternal. Nah, pertanyaan saya Pak, proporsinya Pak, informasi yang harus disediakan oleh DSS itu kira-kira berapa persen sih yang harusnya dari eksternal dan berapa persen dari internal? Begitu juga dengan DSS Pak, proporsinya berapa persen sih informasi yang harus mereka sediakan dari eksternal dan dari internal Pak. Dan kemudian pertanyaan yang kedua Pak, nah ketika ini kan sama-sama ini Pak, DSS notabene berada pada level kedua, sedangkan ESS berada pada level tingkat top level gitu Pak. Nah, kemudian apakah kemudian pada tataran mengambil kebijakan nantinya hasil analisa dari DSS yang notabene berada pada level kedua ini menjadi terabaikan gitu Pak, karena di situ sudah ada DSS juga yang menyediakan informasi. Gitu Pak, kira-kira pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Supian. Jadi berapa proporsional? Jadi sistem informasi dalam satu perusahaan itu memang harus diterima adalah 100%. Masukan atau inputan dari eksternal itu hanya sebagai pendukung apabila pihak pimpinan dianggap ragu. Jadi gini, jadi kalau masing-masing divisi itu membuat satu laporan, menganalisa, ada bagian HRD, ada bagian penjualan, ada itu sama-sama menganalisa. Ternyata tidak sinkron. Misalnya satu contoh, penjualan kita tahun ini mengalami penurunan, sementara produksi dapat tinggi. Berarti ada sesuatu yang salah menganalisanya atau sistem informasi yang disajikan yang salah. Nah, jadi pihak ESS di atas itu hanya menerima suatu hasil analisa dari DSS tadi kan, dianalisa itu kan per divisi. Artinya apa? Sehingga begitu ada keraguan, makanya diambillah pihak eksternal, yaitu biasanya diambil adalah pihak audit penjaminan mutu atau audit produksi. Itu setiap ini ada audit, ada auditornya, dicek apakah betul penjualan kita mengalami penurunan. Karena kalau kita lihat produksi kita tinggi, berarti kalau penjualan menurunkan, produksinya tinggi, berarti ada barang yang numpuk nih di gudang. Apakah betul numpuk di gudang? Ini perluannya auditor tadi. Supaya apa? Supaya keputusannya tidak salah kalau kita mengikuti satu analisa ini. Itu kalau tapi kalau memang ada sinkronisasi, pantesan produksi kita tahun ini rendah karena memang penjualan kita rendah. Paslah klop, artinya ya sudah. Kalau gitu kita kuatkan di mana? Strategi marketingnya kita kuatkan supaya apa? Supaya penjualannya makin tinggi di tahun depan. Sehingga kita bisa prediksi. Makanya pihak marketing akan membuat suatu sistem informasi lagi, yaitu mengenai apa? Mengenai ramalan penjualan. Ya, itu di dalam manajemen produksi. Nanti Bapak bisa ini, atau di dalam penganggaran nggak salah tuh ya. Yang produksi itu Bapak akan gabungnya ke sana. Bagaimana ramalan untuk tahun depan. Nah, itulah. Ramalan itu didapat dari mana? Dari sistem informasi yang ada sekarang.
Gitu. Kalau tidak ada sistem informasi sekarang yang baik, makanya perusahaan tersebut tidak bisa membuat ramalan. Oh, kalau ini begitu, ini diminati berarti tahun depan kita harus mampu menjual sekian, mampu nggak? Nah, dalam usaha seperti itu kan, sehingga si pihak divisi bagian produksi akan mengikuti ramalan yang dibentuk ini untuk di tahun ke depan. Itulah sistem informasi bisa jalan seperti itu. Begitu Pak Sufyan ya. Saya Pak. Oke. Kuliah. Ya, ada apa Ibu Bater ya? Ya, semangat. Saya senang kalau Bapak Ibu sekalian semangat nih, jadi tidak ngantuk kita diskusi ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada yang jadi gini, kalau namanya dosen itu, Bapak Ibu sekalian, dosen itu bukan lebih pinter ya. Dosen itu lebih duluan iya. Ya, artinya duluan S2-nya, duluan S3-nya iya. Tapi belum tentu lebih pintar. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya pendapat lain atau mungkin hal-hal yang mungkin Bapak lebih pengalaman di kantornya, di perusahaannya, ya. Bapak sebagai decision maker dalam perusahaan kan bisa saja pengalaman perusahaan Bapak bisa sampaikan di sini untuk kita ada bersama. Itu Bapak sekalian, kalau saya kan hanya di teoritis. Nah, di teori sistem informasi ini seperti itu teorinya. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai pengalaman yang lebih hebat di perusahaannya, boleh kita sharing. Sehingga apa? Sehingga pergaulan kita itu bisa bisa lebih hidup gitu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Pak. Izin bertanya Pak. Bisa Iya Pak, izin bertanya. Sebentar. Bertanya Pak. Izin bertanya. Saya. Ya, silakan yang dulu Pak Ain ya, Pak Ain dulu. Ya. Saya dulu. Oh ya, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Ain, Mbak ini ya, Betaria ya. Silakan Pak Ain. Jadi terkait dengan penjelasan di ini Pak. Ya, terkait dengan DSS. Pertanyaannya begini Pak, ada langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh satu perusahaan ketika produksinya itu dia mandek. Langkah-langkah strategis ini tanpa melalui manajerial sebagai eksekutor keputusan. Apakah DSS ini mengambil satu keputusan tanpa tindak lanjutan dari manajer enggak Pak? Kalau misalnya produksinya ini dia mandek terhadap pemasaran gitu Pak. Apakah itu DSS ini mengambil keputusan untuk mengembangkan satu produksi tanpa melalui manajer? Itu saja Pak, saya kembalikan Pak. Oke. Jadi dalam suatu keputusan itu setiap divisi kan saling berkaitan, baik SDM atau tenaga kerja, baik marketing, baik produk ya, produk atau bagian produksi dalam satu perusahaan. Jadi kalau produk itu mandek karena memang barang itu tidak laku, atau mandek karena memang bahan bakunya yang nggak ada, atau mandek karena tenaga kerjanya yang tidak ada. Ini harus dianalisa. Di dalam sistem informasi mungkin, oh ini produksi kok nggak jalan. Nah, nanti dianalisa yang nggak jalan karena apa? Oh, karena tenaga kerjanya kurang. Berarti berhubungan dengan tenaga kerja untuk dipenuhi tenaga kerjanya supaya produksi bisa jalan. Kalau mandek itu karena bahan baku, berarti harus ada masuk ke dalam satu pengadaan barang agar bahan itu bisa ini, kalau memang karena nanti ada tahapan-tahapan memang bagaimana barang produk itu
untuk menentukan produk ada ya, untuk menentukan usaha itu di mana aja nanti, tapi nanti level belakangan itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau barang itu mandek, produksi itu mandek karena barangnya langka, berarti harus dicari solusinya supaya barang itu ada gimana. Tapi kalau produk itu mandek karena nggak laku, ya berarti marketingnya yang harus genjot. Nah, itu kan menyarankan seperti itu. Nanti levelnya di atasnya lah yang memutuskan. Itu Pak In. Ya, jelas ya Pak In. Siapa? Jelas Pak. Bagus. Mbak Betaria tadi siapa? Mau nanya? Ya Pak. Iya, ayo. Bentar Pak, suaranya hilang. Hilang. Ada jalannya. Halo. Halo. Oke Pak. Halo Bapak. Oke Pak. Udah Pak. Iya, iya silakan Mbak. Gini ya Pak, saya mau bertanya, bagaimana suatu perusahaan mengoperasikan bisnis dengan produk dan layanan, bagaimana cara kerjanya Pak? Produk dan layanan itu produk apa ceritanya, ini perusahaan apa, jasa, perusahaan produk ya? Suaranya tidak jelas, putus. Iya Pak, suaranya lagi hilang. Bentar ya Pak, bentar Pak, saya sesuai jaringannya dulu. Ini udah jelas Pak. Halo Pak, izin Pak, boleh bertanya Pak? Bertanya Pak. Sebentar ya Pak Maskur sama Pak Zakaria sebentar. Udah Pak. Bu Betaria. Oke, gitu kalian jadi produk. Udah jelas ya Pak? Ya udah. Hilang suaranya Pak, hilang. Aduh. Tanya. Silakan. Mohon maaf Pak Tono, izin bertanya. Sebentar. Tadi siapa yang mau bertanya ya Pak ini, Pak siapa namanya? Pak Zakaria Pak. Pak Zakaria ya, Pak Zakaria dulu, baru Pak Maskur, baru Bu Tristio ya. Nih, Ya Pak Zakaria silakan. terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya Pak, masalah daya saing di dalam sebuah perusahaan Pak, yang Pak tadi contohkan kan perusahaan Aqua Pak ya, dengan mineral. Nah, strategi apa Pak yang diambil oleh perusahaan itu selain daripada menciptakan merek baru Pak? Apakah enggak dengan sebuah kualitas Pak? Oke, itu saja Pak. Jadi bagaimana strategi perusahaan untuk menyikapi hal tersebut Pak? Masalah daya saingnya itu Pak. Nih, yang sampai contohkan kan Aqua dan mineral Pak. Nah, itu apakah dengan meningkatkan kualitas atau dengan membuat produk baru Pak? Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Pak Zakaria. Memang dalam sini sebetulnya ini adalah ada namanya manajemen strategik ya. Semester 1 juga sebenarnya ranahnya manajemen strategik. Ini bisa ada. Jadi strategi itu ada di manajemen strategik, pelajaran manajemen strategik di mata kuliah. Tapi nggak apa, ini saya bahwa kalau ada pesaing ya, yang mereka bersaing adalah harga, karena dalam keadaan seperti sekarang ini adalah orang sudah tidak ada orang yang penting harga murah, nggak peduli dia bagus apa tidak. Tapi ada yang konsumen yang penting saya mereknya bagus, mau berapapun saya beli. Untuk menjawab konsumen yang penting murah, makanya kita harus membuat produk baru yang kualitasnya agak kita turunkan, tapi harganya sama dengan pesaing kita tadi.
Jangan kita menurunkan harga yang sudah berkualitas, itu akan menjadi murahan nantinya. Artinya mereka yang memang sudah branded ya, sudah brand image-nya itu akhirnya misalnya, wah saya tuh punya apa karena memang Bapak ternyata kalau lebih murah berarti sama dengan yang lain dong. Nah, akhirnya itu menurunkan citra, sehingga lebih bagus kalau memang. Jadi pada saat ada pesaing itu kita analisis tadi, makanya perlunya adalah sistem informasi tadi. Kita analisis dalam hal apa ini dia pesaing, sehingga soal kualitas kita nggak kalah. Tapi soal harga, orang-orang kenapa lebih cenderung pakai harga itu? Ya udah kita produksi harga yang selevel dengan dia, dengan kualitas yang kita turunkan. Toh mereka yang kita cari, ya mereka yang cari adalah harga, bukan mencari kualitas kan? Seperti itu. Dengan demikian, satu perusahaan tapi mempunyai dua produk. Nah, akhirnya produk utama tetap jalan, produk yang ini adalah untuk mengalahkan ini tadi. Oh ternyata Aqua ada yang murah ya. Nah, misalnya satu-satunya. Anun ya kan yang kecil-kecil itu. Oke. Terima kasih. Itu ya Pak Zakaria. Ya, Pak. Silakan Pak siapa tadi Mustafa ya? Pak Maskur, Pak. Ya Pak Maskur ya, Pak Maskur. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Karena ini fokusnya di sistem informasi ya Pak ya, jadi mungkin saya akan coba fokus ke sana. Jadi singkat cerita begini Pak, memang kebetulan saya di salah satu industri banking, pas kondisi COVID kemarin itu kan menjadi titik tumpuan utama bisnis justru sangat terfokus pada sistem informasi ya Pak ya. Iya. Bagaimana kemudian kita memapping kondisi bisnis dan kemudian menentukan strategi ke depan. Nah, saya di HR kebetulan Pak. Nah, dalam konteks ini memang banyak hal yang menjadi catatan gitu ya, bagaimana urgensi informasi itu jadi hal yang penting. Tapi kemudian memang nanti ujungnya kan kembali ke stakeholder ya Pak ya, untuk menentukan. Nah, kalau memang ada kondisi di mana sistem informasi sudah tercreate secara baik begitu ya, tapi kemudian stakeholder punya pertimbangan lain begitu ya, terhadap apa yang sudah disajikan dalam sistem informasi, meskipun sudah secara objektif, tapi pertimbangan bisnis mungkin punya arah yang berbeda dari stakeholder ini. Nah, kalau ada kondisi seperti ini ya Pak, ya disparitas seperti ini, bagaimana kemudian kita menyikapinya ya Pak dari aspek sistem informasinya? Apakah kemudian perlu disesuaikan dengan apa yang menjadi perspektif dari stakeholder atau bagaimana Pak? Mohon izin Pak, terima kasih. Oke, baik Pak Maskur, bagus. Jadi kita mempunyai sistem informasi yang kita sajikan, kita analisis dan kita sampaikan kepada stakeholder. Jadi stakeholder mempunyai pertimbangan lain. Karena stakeholder itu mempunyai sebagai manajemen sehingga mereka itu bisa membuat beda dengan analisa yang disajikan, itu sah-sah saja. Tapi pihak penyaji sistem informasi ini juga harus membuat satu analisis lagi. Jadi mempunyai beberapa pilihan. Oke, kalau Bapak memilih A, nanti hasilnya seperti ini. Kalau Bapak memilih B, hasilnya seperti ini. Kalau memilih C, hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya B misalnya. Bapak mau A, mau C, silakan. Tapi hasilnya kayak gini. Sehingga pada saat nanti di kemudian hari itu akan terjadi, itu kan baru ramalannya. Jadi namanya analisa kan hanya menganalisis. Dengan data begini, saya analisanya seperti ini. Analisa itu bisa 100% akurat, bisa juga meleset, tergantung dari kebijakan publik, kebijakan pemerintah dan sebagainya kan berubah-ubah. Kebijakan politik itu sangat menentukan, apalagi perbankan. Perbankan itu sangat ditentukan oleh kebijakan politik. Analisa sekarang seperti ini, tapi begitu diterapkan di tahun depan belum tentu itu sama dengan analisa kita. Jadi kalau tadi Bapak Maskur yang sampaikan tadi, kalau memang seperti itu ya silakan aja si pihak stakeholder untuk menentukan. Tapi kita sebagai penyaji atau sebagai DSS-nya sudah memberikan warning atau sudah memberikan beberapa pertimbangan, sehingga pada saat nanti itu terjadi kita tidak salahkan. Jadi sistem informasi itulah disajikan berdasarkan data.
bukan jadi informasi. Jadi itu kan berdasarkan data. Biasanya data itu angka itu tidak pernah bohong memang. Tapi orang bisa membohongi dengan angka kan. Itu Pak Maskur ya untuk jawaban saya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik. Jenjangnya Lagi Ibu Sri. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak. Siapa dulu nih? Tadi siapa? Saya dulu Pak. Pak Yani. Ya, silakan. Saya Pak ya. Ya. Mohon izin Bapak, saya mau bertanya tentang strategi apa yang harus dilakukan ketika perusahaan yang bergerak di bidang bengkel gitu Pak, bengkel motor. Ketika pelanggan atau konsumen enggan untuk susah gitu untuk memberikan kepercayaan ke kita gitu Pak, dan kita juga sebagai penyedia jasa begitu belum punya keberanian untuk misalkan meminta DP dulu atau apa gitu, karena yang konsumen maunya nanti ketika sudah selesai baru bayar gitu. Sementara kalau semuanya harus begitu kan perusahaan atau jasa ada terbatas juga gitu Pak. Mohon maaf, strateginya bagaimana gitu Pak? Ya, ini sebetulnya ada mata kuliah manajemen marketing ya Pak. Nanti ada Bapak nanti ada manajemen pemasaran ada. Tapi nggak apa-apa. Saya zoom sedikit, jadi ini umum ya, sedikit-sedikit tapi dapat. Jadi di dalam suatu marketing itu memang, apalagi perusahaan jasa itu memang, karena perusahaan jasa itu kan tidak ada produknya. Artinya bagaimana orang itu percaya, trust kepada jasa. Kalau memang dalam perusahaan-perusahaan jasa itu jarang yang membayar duluan Pak. Pasti membayarnya setelah, apalagi bengkel ya, setelah motor atau mobil itu dibayar. Bagaimana strategi yang dimaksudkan strategi itu apa? Strategi supaya mereka bayar atau strategi apa Pak ini? Ya gitu Pak, supaya konsumen itu atau pelanggan itu ketika perusahaan minta DP-nya ngasih gitu. Apakah kita harus melalui pendekatan seperti apa strateginya gitu Pak? Karena secara umum perusahaan jasa bengkel itu jarang yang memang membayarnya di depan Pak. Hampir tidak ada, tapi membayarnya di belakang jasa itu. Kenapa? Toh kalaupun sudah selesai mereka nggak bayar kan nggak mungkin. Kenapa? Barangnya kan ada di bengkel, motornya ada, kan nggak. Begitu mereka sudah selesai, oke, motornya udah kelar atau mobilnya udah selesai nih, kan mau diambil pasti kan dia bayar dulu. Kalau belum bayar kan nggak mungkin bisa diambil Pak. Justru Pak, kalau sudah selesai juga motornya nggak diambil. Kalau motornya nggak diambil berarti kan masuk motornya. Jadi diambil tapi uangnya belum bayar gitu. Baru jadi maksudnya bengkel Bapak penuh dengan motor dan mobil gitu ya? Nggak cukup. Ya. Jual aja Pak satu-satu. Uangnya nggak cukup dong. Lelang. Terus modalnya habis ya Pak ya, buat apa namanya, habis buat. Ya itu kalau itu bukan, itu strategi strategi marketing. Jadi saya kira tadi bagaimana strategi marketing Denny. Kalau itu strategi trust kayak artinya kan nggak mungkin Pak dari lima motor nggak mungkin dia ninggalin motor semua sampai berhari-hari kan. Ya di situ di dalam
namanya tanda terima, itu Bapak bisa tulis. Perusahaan itu bisa tulis begini, apabila kendaraan tidak ambil lebih dari 2 kali 24 jam, tidak bertanggung jawab. Artinya apa ya? Setelah 2 hari nggak diambil, Bapak bisa jual kan nggak masalah itu. Untuk apa? Untuk modal lagi. Kenapa? Oleh karena itu Bapak udah tulis duluan kan, kecuali Bapak belum tulis. Kan dulu, kan nggak bertanggung jawab. Sekarang saya jual karena saya butuh modal misalnya. Itu bisa dianulir seperti itu Pak strateginya. Sehingga Bapak modalnya nggak habis hanya dibuat ini, karena mereka kan beli oli, beli ini kan habis, sementara mereka belum bayar, itu masalahnya. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, yang lainnya masih ada waktu sekitar 6 menit. Izin Pak. Pak, makanya untuk Siapa nih? silakan bahas aja dulu, Pak. Silakan. Enggak. Untuk DSS untuk penerapan dalam dunia pendidikan itu bagaimana, Pak? SIM dalam dunia pendidikan. Pak, Nah, kalau SIM dalam dunia pendidikan, bisa pendidikannya apa? SD. SD. Saya masuk dulu dari pihak marketing ya. Artinya yang sekolah SD kita itu berapa sih? Nah, Ibu bisa menggunakan sistem informasi marketing, yaitu TK-TK mana yang yang masuk. Ya. Terus nanti ada juga kuesioner itu, jadi nanti Ibu sekolah tersebut membuat suatu kuesioner ya. Kuesioner artinya pada saat dia datang tahu SD ini dari mana. Itu untuk apa tujuannya? Oh, tahu ini dari iklan, berarti kita genjot iklannya. Oh, tahu ini dari TK si A, berarti TK si A itu yang kita presentasikan, kita pressure supaya semua yang ke tempat kita. Itu dalam segi adalah marketing. Dalam segi guru atau kepuasan orang tua juga kita lihat, karena SD itu tidak akan melekat dengan orang tua. Kenapa? Anak-anak mau sekolah bagus bangga nggak ngerti, yang paham adalah orang tuanya. Yang kita paham adalah orang tua. Membuat suatu kuesioner itu untuk data sistem informasi. Misalnya apakah orang tua itu puas, apakah yang diharapkan orang tua itu adalah untuk meningkatkan citra supaya pada saat untuk keputusan tahun depan kita harus begini, harus pakai ini, pembelajarannya modelnya kayak gini. Kenapa? Itu yang diinginkan oleh orang tua. Tuh ya. Jadi tetap ada sistem informasi seperti itu untuk pengembangan. Jadi sistem informasi itu adalah berbasis data. Kenapa sistem informasi diperlukan? Karena untuk pengembangan ke depannya. Jadi kalau data di SD ya betul, data itu data dari orang tua, dari mana dia sekolah, dan dapatnya dari mana dia tahu sekolah ini, itu untuk pengembangan ke depannya supaya bisa memutuskan pimpinan atau kepala sekolah atau yayasan bisa memutuskan bahwa metode pembelajaran yang benar adalah kita pakai seperti ini, karena itu tuntutan dari masyarakat. Itu ya Mbak Mutia. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Kurniasih. Kurniasih. Terima kasih, Pak. Ya, tadi udah. Terima kasih. Ya, udah. Oke. Udah. Izin Pak. Siapa? Pak Izin Ovika. Pak. Ya, silakan Pak Ovika. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Pak, pertama kali itu kan sekarang tren sudah berubah ya Pak, ke arah dunia teknologi ya Pak, teknologi informasi. Nah, kira-kira Pak, apa hubungan antara kaitannya antara sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi Pak? Ketika kita beralih kepada elektronik ataupun digitalisasi, apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihannya Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi sistem informasi itu memang adalah suatu sistem, bisa secara manual, bisa secara teknologi. Kalau sekarang sudah semuanya sistem online. Terus apa kekurangannya online? Apa kelemahannya? Kalau online kelemahannya banyak data-data yang bisa diretas.
Ya, apalagi kalau kita tidak mempunyai server. Banyak perusahaan itu yang tidak mempunyai server sendiri. Servernya di mana? Di Singapura atau di cloud, ya, di awan. Karena server itu mahal. Untuk menyimpan ribuan atau ratusan ribu data itu harus mempunyai dengan server yang besar, dan itu ratusan juta. Perusahaan-perusahaan kecil tidak membuat, akhirnya dia nebeng melalui cloud. Banyakan tuh di Singapura. Ya, itu kelemahannya seperti itu. Kelebihannya sudah bisa diakses, semuanya bisa mengakses. Ya. Seperti Bapak Ibu sekalian kuliah di Untara bisa mengakses melalui kampus. Bayar bisa melalui kampus, KRS, segala macam, lihat nilai semuanya ada. Itu adalah sistem informasi yang ada di bidang akademik. Ya. Jadi semua sistem informasi terintegrasi. Jadi hubungannya bagaimana? Ya hubungannya sangat erat karena sistem informasi yang memang adalah harus ini dengan teknologi, didukung oleh teknologi. Kalau nggak didukung oleh teknologi, tidak bisa diakses. Artinya apa? Sistem informasi tersebut tidak bisa dilihat oleh semua orang. Tidak bisa di remote. Ya, sekarang makanya seperti apa namanya, pimpinan mau mengetahui data karyawannya masuk apa enggak kan bisa pakai remote. Oh ya ada. Mau mengetahui ini bisa dari jarak jauh sudah bisa. Ya mau mengedit surat bisa tinggal kirim. Itu kan sistem informasi, teknologi. Kalau nggak ada teknologi tidak bisa berkembang. Jadi hubungannya sangat erat, sangat dekat. Jadi sistem informasi bisa dibuat secara manual atau LAN-nya, network local area network, atau sistem online. Itu adalah sistem informasi yang ada. Itu ya, Sofika. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, cukup ya. Saya Pak. Ya. Bertanya Pak. Oke, terakhir ya. Saya Pak. Terakhir ya. Saya Pak. Kalau ini kecangkat nanti bisa sampai maghrib nggak cukup nih. Tapi saya yang lain kan lain. Kalau diskusi memang apa namanya, kalau gitu tadi nggak sampai materi sedikit aja, setengah jam kita diskusi ya. Tadi silakan, saya kasih 2 kesempatan nih Pak Zakaria. Pak Zakaria bukan udah tadi. Pak Jenal. Oh ya Pak, sekarang siapa Pak Jenal? Ya boleh Pak. Ya Pak Zainal, silakan. Ya terima kasih Pak atas waktu yang diberikan Pak. Hai Rani ya. Ya. Begini Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Dalam sebuah sistem informasi sebuah perusahaan Pak kan ada yang namanya istilah tadi, ada yang namanya ESS, tadi ada DSS, dan ada juga TPS, SCM, ERP, OAS. Apakah semua istilah-istilah tersebut harus digunakan untuk memanage sebuah perusahaan, Pak? Terima kasih. Oh ya, itu kan itu kan sistem istilah teknologinya Pak, tapi nggak semuanya, harus tergantung dari kebutuhan Pak. Ya, kalau memang kita hanya melakukan jual menjual, ini cukup TPS aja, artinya ya nggak perlu pakai ya. DSS itu kan perusahaan yang ada kita meramal produksi, meramal marketing gitu. Tapi kalau memang hanya semua istilah itu adalah istilah bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ibarat kita misalnya Bapak mau membeli gula 1 kilo, kan cukup banyak pakai motor Pak, nggak perlu pakai truk. Iya. Nah gitu ya. Tapi kalau kita mau beli gula 1 ton kan nggak mungkin bawa motor, harus bawa mobil. Itu contohnya supaya nggak full itu. Oke, Bu Khairani. Terakhir ya. Waktunya Pak. Sebenarnya pertanyaan saya agak mirip dengan Pak Zainal Pak, tapi lebih khusus lagi. Kalau misalkan kita berada di suatu yayasan Pak, dari jenis sistem yang ada itu jenis sistem yang digunakan apa Pak? Yayasan apa itu?
Pendidikan. Pendidikan ya Pak, yayasan pendidikan. Jadi yayasan pendidikan itu bisa menggunakan, pertama adalah kita TPS, ya. TPS itu transaksi processing, ya, artinya prosesnya. Jadi gini, jadi pada saat kita baru mendirikannya, baru ya? Udah lama sih Pak. Bukan. Udah lama, terus kendalanya apa? Kekurangan murid Pak. Oh, berarti marketing. Ya, di sini yang digenjot adalah marketing. Artinya pertama, berarti ini marketing ya. Jadi pertama adalah dari radius 1 kilo sampai 10 kilometer. Itu sekolah mana yang ada yang sama dengan SD kita. Ibu sekolahnya SD ya, sama dengan SD kita ya. Itu harus ada data. Namanya masuk data TPS. Jadi namanya processing dulu. Jadi data dulu. SD mana sih yang ada ini? Dari sekolah SD itu yang paling favorit yang mana? Terus metode yang mereka gunakan apa? Terus sasarannya apa? Itu namanya analisis SWOT ya. Ya, jadi ini Ibu menggunakan analisis SWOT. Ancaman, kelemahan, kelebihan, dan kekurangan. Itu nanti ada mempelajari di manajemen strategik dan manajemen sumber daya manusia. Itu ada. Ya. Jadi di dalam SIM ini adalah caranya begitu. Jadi kita analisis dulu. Ya. Baru bisa masukkan dalam TPS. Setelah itu baru bisa membuat suatu analisa. Kira-kira apa supaya saya mengenjot. Jadi pada saat kita menentukan baik usaha mau pendidikan mau produk itu kita harus tahu pesaing kita. Mereka itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Baru bisa kita tahu. Kalau kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan mereka, kita nggak akan bisa bersaing. Kenapa kalau kita sedikit dia banyak? Pasti punya kelebihan dong. Nah, kita cari tuh kelebihannya. Iya Pak, si jawabannya Pak. Oke, gitu ya. Iya Pak. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Herani. Muridnya makin banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini karena waktu bukan pukul 3 lebih. Jangan sampai nanti ini sama Mas Rulion karena terlalu over. Tapi minggu depan nanti kita ini jangan lupa nanti akan kita masuk di kita bisa diskusi ya. Nanti saya akan kasih teman-teman dari diskusi ini saya udah tahu apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti akan saya buat tema kelompok 1 ini supaya nanti kita diskusinya lebih menarik lagi. Oke, begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menemani waktu di pada sore hari ini menjelang malam ya, karena kalau WITA itu sudah jam 4 ya. Timur malah udah jam 5. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada